Nah, kita sering mengamati ada kalanya suatu reaksi berjalan cepat, tapi ada kalanya juga suatu reaksi berjalan lambat. Nah, sebelum kita mempelajari kapan suatu reaksi berjalan cepat dan kapan suatu reaksi berjalan lambat, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan definisi laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Jadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, karena adanya perubahan, yang namanya perubahan pasti bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kapan bertambah dan berkurang? Nah, misal kita asumsikan begini. Jika ada suatu reaksi A menjadi produk B, A ini kita asumsikan sebagai reaktan. Dan B ini kita asumsikan sebagai produk. Nah, yang bertindak sebagai reaktan ini pastinya semakin lama semakin berkurang, dan yang bertindak sebagai produk maka semakin lama akan semakin. Nah, logikanya zat yang bertindak sebagai reaktan makin lama kan makin berkurang. Nah, sedangkan zat yang bertindak sebagai produk makin lama makin bertambah. Maka dapat kita definisikan laju reaksi jika kita lihat dari sudut pandang reaktan. Maka laju reaksi yaitu berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Nah, jika kita notasikan, maka notasinya yaitu delta A per delta T. Nah, karena terjadi pengurangan tiap satuan waktu, maka notasinya kita beri tanda minus. Selanjutnya, jika kita lihat dari sudut pandang produk, maka dapat kita definisikan laju reaksi yaitu bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu, dan kita notasikan sebagai delta B per delta T. Karena terjadi pertambahan, maka kita berikan tanda plus di notasinya. Nah, notasi minus ini menyatakan bahwa tiap saat konsentrasi dari A itu selalu berkurang. Nah, jika ada grafik fungsi A, konsentrasi A terhadap waktu, misal seperti ini, maka fungsinya pasti fungsi turun karena jumlah konsentrasi A akan selalu berkurang, maka nilainya negatif dan gradiennya pasti akan menurun seperti ini. Kemudian, jika diminta grafik dari konsentrasi B terhadap waktu, maka gradiennya akan semakin naik karena konsentrasi B akan terus bertambah dan nilai gradiennya akan plus.
Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang misalkan gini. Misal ada reaksi 2A ditambah B, maka akan berubah menjadi A2B. Nah, jika kita asumsikan misal tiap selang waktu tertentu, setiap saat, jika A terurai sebesar 4 mol, maka B akan terurai menjadi 2 mol. Dan pastinya A2B akan terbentuk sebesar 2 mol. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika A terurai sebesar X, maka B juga terurai sebesar setengah X. Dan A2B terurai sebesar setengah X, seperti itu. Nah, ini akan kan tadi definisi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Jadi, tiap selang waktu tertentu, laju reaksinya bertambah atau berkurang. Nah, tadi kan kalau A, B, dan A2B, maka kalau kita notasikan dalam bentuk laju reaksinya itu juga sama. Maka jika dibuat perbandingan antara A, B, dan A2B, maka akan terbentuk perbandingan seperti ini. Delta konsentrasi A per delta konsentrasi T banding delta konsentrasi B per delta T dibandingkan dengan delta konsentrasi A2B per delta T. Maka jika kita perbandingkan kecepatan penguraian A banding kecepatan penguraian B dibandingkan dengan kecepatan pembentukan konsentrasi dari A2B, maka nilai perbandingannya akan sama dengan koefisiennya, yaitu 2:1:1. Nah, untuk lebih jelasnya simak pembahasan soal berikut ini. Misal jika laju penguraian gas NO2 menjadi gas NO dan O2 adalah 1,4 kali 10⁻³ molar per menit, maka yang ditanyakan laju pembentukan gas NO adalah. Nah, pertama kita tuliskan dulu reaksinya. Tadi kan gas NO2 menjadi gas NO dan O2. Nah, kemudian kita setarakan. Nah, di sini N-nya ada 1 dan di kanan ada 1, kemudian pastinya karena O yang di kiri ada 2, maka koefisien O atau oksigen itu pasti nilainya setengah. Nah, agar reaksinya tidak pecahan, maka bisa kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Maka reaksinya akan menjadi 2NO2 menjadi 2NO plus
O2. Nah, tadi kan diketahui bahwa laju penguraian NO2 menjadi gas NO dan O2 adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, tadi masih ingat kan? Perbandingan kecepatan penguraian dan pembentukan dari suatu reaksi akan berbanding langsung dengan koefisiennya. Ini. Nah, berarti laju pembentukan NO2 adalah, jika kita lihat di sini koefisiennya adalah 2:2 atau 1:1. Nah, berarti laju pembentukannya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kemudian kita bisa cari laju pembentukan gas O2. Maka laju pembentukan gas O2 adalah setengah dari 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Berapa? 0,7 kali 10 pangkat min 3 molar. Atau bisa kita rubah menjadi 7 kali 10 pangkat min 4 molar, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.